Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan kali ini sekalian kita akan bahas ya apa yang akan nanti UAS kita. Jadi memang di setelah UTS dan mau UAS ini saya memang tidak adakan Zoom ya. Memang materinya juga cuman sedikit ya. Jadi sekalian saya rapel, jadi ada beberapa materi yang nanti akan saya gabung karena materi ini itu ya. Jadi misal pertemuan 11 itu kaitan sama 12, kaitan sama 13 dan seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan sekalian rapel ya untuk materinya. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin nggak bisa join nanti bisa lihat di YouTube ya. Link YouTube ada di sebelah kiri atas ya. Nanti mungkin kalian nanti bisa share ke teman-teman kalian. Nah, kalau di pertemuan setelah UTS ya, ke pertemuan ke UAS ini memang lebih banyak kita akan menulis sebenarnya ya. Jadi kalau misal dulu di bahasa Inggris 1 kita pelajari tentang sampai kalimat ya, sampai membuat kalimat ibarat kata yang paling dasar, maka sebenarnya di bahasa Inggris 2 itu lebih ke kompleksnya dari kalimat itu apa. Nah, di sebelum UTS kemarin kita sudah pelajari banyak tenses. Kita sudah pelajari tentang apa itu simple present, apa itu simple past, simple future, ada continuous. Nah, jadi setelah UTS kemarin kita akan mempelajari bagaimana kita mungkin akan lebih banyak apa ya, writing sama reading sih. Jadi lebih kita banyak untuk menyimak, kita lebih banyak untuk membaca dan kita juga akan menulis. Nah, kita akan ke materi ini. Jadi sebenarnya saya ambil yang pokok-pokok aja ya. Jadi yang kemarin di pertemuan mungkin yang pernah saya share di e-learning itu tentang personal letter itu nggak usah. Jadi kita akan langsung ke job vacancy, kita akan ke lowongan pekerjaan. Bagaimana kalau lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris misal. Kita akan analisis ciri-ciri kebahasaannya apa. Mungkin tenses yang digunakan apa, kosakata apa yang digunakan. Nah, kita pelajari bagaimana menganalisa isi dari lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita akan pelajari bagaimana kalau kita misal mencari lowongan kerja dalam bahasa Inggris, kita kemana? Situs apa yang bisa kita tuju ya? Kalau sekarang kan mungkin orang jarang baca koran mungkin ya. Padahal sebenarnya lowongan pekerjaan di koran ada. Sekarang mungkin karena berbasis literasi digital, orang cenderung akan mencari materi atau mungkin mencari apapun ya dari internet. Nah, kita akan pelajari bagaimana kalau cara mencari lowongan pekerjaan di internet. Terus habis itu nanti setelah ada lowongan pekerjaan, nanti kita akan membuat surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira membuat surat lamarannya seperti apa nih? Nah, jadi antara lowongan pekerjaan dan surat lamaran pekerjaan itu kan harus connect, dia harus nyambung. Misal lowongannya apa, maka suratnya itu juga, surat dalam lowongan kerjanya itu harus nyambung dengan loker yang diinginkan. Nah, itu harus nyambung. Terus kita akan pelajari juga cara membuat CV atau kurikulum vitae atau mungkin daftar riwayat hidup. Nah, jadi ini gunanya apa sih Miss? Misal ini ya. Nah, jadi ibarat kata ya ini sebagai bekal kalian. Misal nanti kalau kalian nanti lulus, katakanlah kalian bisa buat misal ketika ada company ya atau suatu perusahaan atau tempat kerja yang memungkinkan kalian harus apply, kalian harus lamar pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, kalian bisa gunakan seperti ini ya. Mungkin kalau untuk semester 2 itu mungkin masih terlalu awam ya, tapi mungkin
kalau kelas C, kelas B itu mungkin malah banyak kan, malah mungkin kalian udah kerja ya, kalian udah part-time mungkin ya, beberapa udah part-time. Jadi kalau surat lamaran kerja saya pernah buat misal, tetapi kan mungkin dalam bahasa Indonesia. Nah, kita ajari nanti bagaimana kalau kita nulis surat, tetapi dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau yang namanya lowongan pekerjaan, nah sebenarnya istilahnya banyak ya, dalam artian itu bisa job vacancy, bisa mungkin istilahnya sebenarnya banyak ya, tidak harus job vacancy ya, tapi sebenarnya misal ketika kalian ketik di internet katakanlah lowongan kerja dalam bahasa Inggris itu mungkin dia akan ada beberapa definisi ya, tidak hanya job vacancy, mungkin ada Resume. enggak resume bukan. Jadi kayak istilah lowongan pekerjaan tapi dalam kata lain ya, bukan job vacancy. Nah, mungkin ada nanti mungkin kita akan lihat contohnya ya. Nah, jadi ini digunakan untuk apa sih, Miss? Misal kalau ada loker. Nah, jadi kalau lowongan pekerjaan itu sebenarnya dia itu postingan sih sebenarnya ya. Jadi dalam artian dia bisa postingan tertulis atau postingan yang tidak tertulis, dalam artian misal kalau kalian searching aja ya di internet job vacancy atau lowongan pekerjaan. Nah, itu pasti akan keluar ya. Atau mungkin kalian di tempat-tempat publik ya, tempat-tempat umum itu mungkin akan ada lowongan pekerjaan kan yang di-share ya atau ditempel. Nah, itu maksudnya itu. Nah, cuman kan kalau posisinya itu lowongan pekerjaannya bahasa Inggris. Nah, mungkin kita bisa menganalisis nih, oh kira-kira isinya tentang apa ya? Oh, kira-kira pekerjaan yang dibutuhkan apa ya? Nah, jadi isinya kalau job vacancy itu lebih ke pekerjaan apa yang sedang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, suatu tempat kerja. Nah, dia butuh apa nih kira-kira yang memenuhi kandidatnya. Nah, intinya sih seperti itu. Nah, jadi dia mengacu ke lowongan atau posisi pekerjaan yang kosong ya. Jadi kira-kira, wah tempat saya ini misal butuh eh, staff IT nih misal. Nah, oh terus kira-kira misal nanti bahasanya seperti apa. Nah, jadi ketika kalian menemukan lowongan pekerjaan, pasti ada judul nih. Mungkin judul pertama adalah mungkin bisa job vacancy, mungkin bisa lowongan pekerjaan, mungkin bisa lowongan kerja. Nah, jadi istilahnya itu macam-macam. Nah, biasanya kalau judul itu diletakkan yang paling atas. Biasanya judul itu singkat ya, lowongan pekerjaan, lowongan kerja, misal job vacancy atau apa mungkin. Biasanya cenderungnya itu kebanyakan. Nah, terus habis itu ada deskripsi pekerjaan nih biasanya ya. Atau mungkin kalau mungkin lagi butuh apa nih? Oh, saya lagi butuh staff IT misal. Kalau di dalam tempat kerja butuh staff IT, kira-kira nanti kualifikasinya apa ya? Misal, persyaratannya kira-kira tugasnya apa aja ya misal. Atau mungkin dia butuh persyaratan nih. Oh, kalau saya butuh staff IT berarti saya butuh mungkin posisinya masih kuliah atau sudah lulus D3 atau S1 misal. Nah, itu kan juga bisa. Jadi mungkin carinya itu masih kuliah, mungkin sebagai part-time itu juga bisa, atau mungkin full-time mintanya. Nah, atau posisinya itu sudah lulus. Nah, jadi kualifikasi persyaratan apa sih yang sekiranya mendukung pekerjaan yang sedang diiklankan. Nah, seperti itu. Terus mungkin ada manfaat nih. Kira-kira kalau misal kalian buka lowongan pekerjaan, kira-kira manfaat yang akan kalian dapat apa misal? Oh, kalau misal saya bekerja sebagai staff IT di perusahaan A misal. Oh, nanti saya dapat misal manfaatnya apa? Misal tunjangan bulanan. Atau mungkin saya dapat apa? Misal bonus bulanan. Atau misal ketika saya memenuhi target, maka saya dapat apa misal. Nah, jadi mungkin ini juga bisa dicantumkan. Kira-kira nanti ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin saya dapat tunjangan kesehatan nih misal. Nah, seperti itu. Terus bisa juga terakhir ada isinya adalah informasi perusahaan, dalam artian misal PT ABC lagi membutuhkan staf IT ini. Nah, kira-kira mungkin PT tersebut letaknya di mana ya? Misal alamatnya di mana ya? Kira-kira perusahaan itu, misal PT ABC itu kira-kira dia bergerak di bidang apa ya? Kok dia butuh staf IT misal? Oh, ternyata misal
perusahaan ini adalah perusahaan bidang misal asuransi atau misal di bidang apa ya. Nah, oh ternyata dia butuh staf IT nih misal. Kira-kira tugasnya apa ya? Oh, mungkin untuk menangani software, hardware yang ada di kantor tersebut. Nah, jadi setidaknya informasi perusahaan itu wajibnya harus selalu ada ya dalam artian oh kira-kira ini letaknya di mana ya? Oh, kira-kira mungkin punya reputasi apa? Mungkin ada berapa cabang. Nah, itu juga bisa dicantumkan di dalam iklan. Nah, terus bisa juga sekiranya misal, oh saya perusahaan misal sedang butuh staf IT kira-kira. Oh, berarti kira-kira bisa kalau si pelamar itu bisa mengirimkan surat lamaran kemana ya? Oh, mungkin ke email ini atau bisa hubungi kontak personnya siapa? Oh, kira-kira di perusahaan ini itu yang mengurusi si A misal. Oh, mungkin harus menghubungi A atau mungkin A itu sebagai salah satu perekrut tempat kerja. Nah, jadi ini juga harus ada. Nah, misal kita akan lihat ya. Nah, jadi kalau untuk urusan lowongan pekerjaan itu memang sebenarnya bahasanya itu bahasanya simple sih. Nah, misal kalau kita lihat di sini ya. Nah, karena ini ada beberapa sampel ya. Jadi mungkin ada jurusan IT, ada ekonomi, ada akuntansi, ada pajak. Jadi memang eh, saya beri contoh semua ya. Nanti kalau untuk anak-anak mungkin kita bisa lihat sampel yang IT aja ya. Nah, jadi yang sebelah kiri yang biru ya. Nah, di sini nggak selalu harus depannya itu job vacancy kayak yang sebelah kanan. Kadang ada requirement. Nah, itu kadang udah kelihatan, oh itu berarti memang sedang butuh atau sedang mencari. Nah, tapi sebenarnya memang lowongan pekerjaan itu unsur-unsur tadi harus memenuhi karena jelas. Nah, seharusnya ya, ketika misal memang di-share di brosur atau pamflet memang sebaiknya ya unsur-unsur tadi dipenuhi jadi jelas oh kira-kira perusahaan yang nyari siapa ya, kira-kira saya bisa apply surat lamaran saya kemana ya, terus kira-kira ya kan kualifikasi ya atau persyaratannya apa aja ya, terus kira-kira apa sih yang bisa saya dapatkan ketika nanti saya kerja di situ. Nah, memang baiknya seperti itu, cuman kadang gini pun itu yang biasanya dia share-nya dua. Mungkin dia share model brosur di situs-situs ya atau mungkin dia dari websitenya sendiri. Nah, jadi memang gantung ya. Apakah seperti ini boleh misal unsur-unsur yang tadi tidak lengkap sebenarnya juga nggak masalah ya. Nah, tapi ketika nanti kalian lulus ya, ketika kalian nanti cari atau mungkin part time atau full time. Nah, cari yang memang informasinya jelas ya. Setidaknya sumbernya dapat dipercaya. Oh, ketika kalian temukan di situs apa, situsnya jelas dalam artian seperti itu. Nah, kita akan analisis untuk bahasanya aja ya. Nah, ternyata di sini butuh Android developer, pengembang Android. Oh, berarti ini kaitan sama di bidang sistem Android. Nah, mungkin ini biasanya kalau kita lihat judulnya paling-paling anak SI kan, sistem informasi ya. Nah, kira-kira kalau anak TI bisa masuk nggak ya? Nah, misal open for fresh graduate. Oh, ternyata terbuka untuk orang atau katakanlah lulusan yang baru lulus. Fresh graduate itu adalah lulusan baru lah, ibarat kata yang baru lulus. Nah, maksudnya itu. Nah, terus yang kedua, punya has knowledge in Java, Android. Nah, atau mungkin dia paham tentang Java. Oh, tentang Android. Oh, tentang beberapa platform yang ada di Android nih. Nah, mungkin ini cenderung mungkin bisa ke berbasis handphone, mungkin bisa ke berbasis beberapa teknologi yang dia masih menggunakan Android. Nah, itu juga bisa. Nah, terus mungkin punya pengalaman apa nih? Nah, bisa atau mungkin punya pemahaman yang baik tentang misal mobile memory management misal, atau mungkin dia punya pengalaman yang lain ya. Nah, terus ini kan secara umum ya, biasanya yang atas ini terkait tentang dunia kerjanya misal. Oh, kalau kalau untuk anak IT kan seharusnya kan pahamnya itu harusnya ini. Jadi kadang setiap jurusan dia punya kepakeman ya, dalam artian kalau lulusan IT itu paling enggak dia harus bisa buat website misal. Oh, paling enggak kalau lulusan IT itu dia bisa paham tentang coding misal. Nah, jadi seperti itulah.
Nah, kalau untuk biasanya itu tergantung jurusannya ya. Setiap jurusan pasti punya pengetahuan atau yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Nah, mungkin kalau IT mungkin kalian udah belajar apa nih. Nah, mungkin kira-kira pekerjaan kalian nantinya juga setidaknya kalian harus bisa menguasai apa yang kalian dapatkan di kuliah. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir itu lebih ke capable to work alone. Jadi kalian itu sekiranya bisa bekerja sendiri. Nah, jadi kalian itu kalau misal ketika ada tugas ya kalian kerjain sendiri ya. Jadi enggak saya sama teman kerja sama enggak, tapi ini lebih ke kalian bisa bekerja sendiri dan multitask. Jadi dan apa ya, multitasking itu lebih ke kalian itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Nah, under pressure, jadi di bawah tekanan. Misal jadi deadline-nya ini harus selesai nih misal. Nah, terus manfaat yang akan didapatkan. Oh, ada commission. Nah, karir prospek. Oh, jadi nanti mungkin karir kalian akan berkembang nih. Dan kesempatan untuk memimpin yang lain, opportunity to lead others. Oh, jadi kalian bisa nih, mungkin kalau kalian bagus, kalian bisa naik jabatan. Nah, dan personal growth development. Jadi pengembangan diri. Oh, misal kalian itu awal kerja katakanlah, kalian itu masih belum cakep ya misal, oh karena saya baru kerja pertama kali nih, saya belum paham nih apa yang saya kerjakan, tetapi ya lama kelamaan kemampuan ya, personal ability, kemampuan kalian akan terasah juga. Nah, seperti itu. Terus setelah itu kalian bisa kirim CV ke sini. Ini kita pahami dulu untuk ciri kebahasaannya. Terus yang kedua, IT application developer staff. Oh, ternyata butuhnya juga developer juga. Nah, ternyata untuk IT itu insya Allah untuk dunia pekerjaan dia akan luas ya. Nah, pertama, bachelor degree. Bachelor itu sarjana. Oh, berarti dia butuh S1 nih. Di jurusan apa? Oh, ilmu komputer, TI ya, atau setara. Jadi yang kaitan lah kira-kira. Oh, kalau misal ada informasi seperti ini ya kira-kira. Oh, berarti paling nggak harus S1 nih. Jurusannya yang kaitan sama jurusan IT ya. Mungkin bisa ilmu komputer, mungkin bisa sistem informatika, bisa teknik informatika, atau setara ya. Mungkin yang kaitan sama jurusan-jurusan yang kaitan sama komputer. Nah, terus yang kedua, fresh graduate are welcome to apply. Oh, jadi ternyata dia juga membutuhkan lulusan yang baru ya. Jadi orang yang baru lulus boleh juga untuk mendaftar. Nah, usia maksimal adalah 25 tahun. Nah, misal kalau usia kalian misal ya, usia kalian itu masih di bawah 25 berarti kalian boleh nih untuk apply. Tapi kalau misal di atas 25 ya, kalau kalian memang pengen untuk lamar ya nggak masalah ya untuk uji coba ya, tapi kan biasanya untuk perusahaan memang dicari yang sekiranya memang sesuai dengan administrasinya dulu nih. Oh, usianya itu di bawah 25 itu yang akan didahulukan. Nah, terus mungkin dia harus paham nih oh tentang eh, dunia IT, misal dia mungkin bisa edit, misalnya dia bisa editing, dia bisa seperti ini ya kemampuannya ya. Nah, terus having good analyze for troubleshooting. Jadi katakanlah mungkin kalian paling enggak juga bisa menganalisa nih, oh kira-kira ini ada trouble nih misal. Oh terhadap aplikasinya tuh ada trouble kira-kira. Oh kira-kira apa ya misal. Nah, terus selanjutnya, nah bisa developing, bisa kalian bisa mengembangkan. Terus kira-kira kalian bisa uji coba lah, misal kalian lagi buat software atau kalian ada job membuat software. Oh, kira-kira kalian kembangkan nih. Nah, terus selanjutnya mungkin bisa apa ya? Selain mengembangkan, membuat, mungkin bisa memodifikasi. Nah, terus tempat kerjanya adalah di Jakarta Pusat. Nah, seperti itu. Terus misal yang ini. Di sini ada desain engineer misal. Oh, desain itu lebih ke desain ya, editing. Anak-anak IT bisa masuk enggak? Enggak masalah sebenarnya ya, kan kaitan sama desain kan. Nah, kira-kira kita lihat nih job specification-nya apa atau job requirement-nya apa. Nah, oh bachelor degree, oh butuhnya cuma S1 nih. Kalau D3 dia akan pakainya diploma. Nah, ternyata dia butuh yang eh mungkin kita bisa juga atau katakanlah IT atau mungkin yang jurusannya di
kafe ya, desain grafis itu juga oke. Maksudnya yang biasanya dia juga punya kemampuan editing atau desain. Nah, usia maksimal adalah 30 tahun nih. Terus ternyata skill yang dibutuhkan apa nih? Oh, ternyata dia paling enggak harus bisa AutoCAD bisa. Mungkin harus bisa Photoshop. Mungkin harus bisa Corel Draw. Nah, mungkin kalau kalian ya anak-anak IT, mungkin setidaknya ketika kalian terjun IT ya kalian juga harus belajar desain nih. Entah itu misal tidak ada mata kuliah untuk desain ya atau editing. Kalian belajar aja secara otodidak. Insya Allah itu akan kepake loh. Apalagi kalau kalian anak-anak IT. Kalau kalian bisa editing juga itu akan lebih oke ya. Jadi misal ketika nanti ada lowongan, kalian nggak hanya terjun cuma di teknik atau di sistem ya. Dalam artian kalian nggak cuma untuk secara sistem ya atau mungkin secara teknik. Nah, secara teknik nggak harus bisa kalian itu mungkin bisa hardware, bisa software, setidaknya kalian juga bisa editing sama desain itu akan lebih berguna. Mumpung kalian masih semester dasar ya nggak apa-apa, otodidak aja untuk belajar desain sama editing. Itu akan sangat berguna. Nah, terus ternyata, oh karena ini adalah perusahaannya Jepang. Oh, berarti yang dibutuhkan bahasanya itu adalah misal Jepang. Setidaknya. Nah, terus at least 1 years atau at least 1 year. Oh, setidaknya ada 1 tahun pengalaman pekerjaan. Oh, jadi sekiranya oh mungkin kalian dulu pernah pengalaman kerja di mana yang terkait ya. Nah, atau mungkin fresh graduate atau baru lulus. Nah, terus, nah applicants must be willing to work in Japan. Jadi setidaknya oh pelamar itu harus bersedia ditempatkan di Jepang, mungkin di kantor utama ya. Mungkin kalau Indonesia adalah kantor cabang. Nah, terus full time position. Oh, ternyata dia membutuhkan full time dalam artian itu kalian nggak bisa part time. Nah, terus kandidat dari Indonesia dan asli Jepang itu dipersilahkan untuk melamar. Nah, terus kira-kira mereka butuh apa nih? Oh, ternyata staff project. Nah, bisa kalau ada seperti ini ya kalian pilih salah satu aja yang sesuai ya. Jangan terus kalian apply semua. Jadi kadang ada yang satu loker dia share-nya itu tidak hanya satu lowongan. Mungkin bisa 2, 3, 4, 5. Jadi pilih yang sekiranya sesuai. Nah, terus kita ke sini nih. Ternyata dia butuhnya adalah IT teacher. Nah, misal ternyata yang dibutuhkan adalah guru nih, misal. Nah, di sini ya kita lihat. Oh, tempatnya adalah tempat sekolahnya adalah ini misal. Oh, ternyata kira-kira oh pelamar itu misal harus laki-laki, misal dan muslim. Jadi memang ada beberapa mungkin kayak misal perusahaan atau tempat kerja yang biasanya eh apa ya? Dalam artian mungkin dia berbasis kurikulum Arab atau dalam artian pondok pesantren atau apa biasanya memang ditampilkan ya oh saya butuhnya male laki-laki atau female misal harus muslim misal oh harus hafal berapa juz misal. Nah, terus sekurang-kurangnya oh setidaknya memang harus jurusannya komputer nih atau hal yang terkait. Nah, dan setidaknya harus familiar dengan beberapa silabus IT. Jadi setidaknya oh kamu punya kemampuan nih kalau misal guru ya. Oh, guru itu misal harus punya kemampuan dasar apa nih. Nah, terus ketika misal si pelamar jikalau tertarik maka dia bisa email. Nah, seperti itu sih. Itu secara umum aja ya. Nah, terus misal kita cari di sini. Nah, itu hanya secara umum ya. Jadi memang baiknya memang harus lengkap ya. Nah, jadi nanti kalian bisa cari yang sekiranya memang umum. Nah, kita lihat di sini ya, secara umum. Nah, di sini dari Express Group. Dia butuh apa nih? Oh, dia butuh CS, dia butuh driver sama admin. Dia butuh 3 nih. Nah, sekiranya yang kira-kira kalian sesuai dengan kalian aja. Oh, saya itu misal IT nih, misal mungkin kalian bisa ke admin sebenarnya nggak masalah ya jadi pekerjaan apapun sebenarnya nggak masalah ya asal kalian pandai ambil kesempatan ya. Nah, misal kira-kira persyaratannya apa ya oh ternyata bisa laki bisa perempuan maksimal 30 tahun mempunyai kemampuan
memiliki kemampuan komputer, misal mungkin bisa Office, bisa PPT, mungkin bisa Excel. Nah, terus setidaknya bisa speaking English, jadi bisa berbahasa Inggris meskipun pasif. Pasif itu gini, pasif itu ketika kamu ditanyai bisa jawab. Kalau aktif itu cenderung berbicara. Kalau pasif itu cenderung mendengarkan. Jadi kamu itu nggak diwajibkan kamu harus pintar ngomong. Dalam artian seperti itu. Jadi tapi setidaknya ketika ada orang ngomong kamu paham. Itu maksudnya yang pasif ya. Nah, terus minimal senior high school. Oh, ternyata dia nggak butuh yang D3. Ternyata minimal SMA pun boleh. Nah, terus ini have a. Nah, oh ternyata harus punya SIM A. Terus yang nomor 6. Ternyata yang berpengalaman itu yang mungkin akan diprioritaskan dulu. Nah, seperti itu sih. Terus ternyata kita disuruh nih send CV. Jadi kadang ada lowongan pekerjaan yang dia itu cuma butuh CV, ada yang dia butuh keduanya. Surat lamaran pekerjaan dan CV tergantung eh, yang tergantung si perusahaannya sih ya. Jadi ada yang mungkin dia butuh CV aja, ada yang dia butuh surat lamaran dan CV. Nah, seperti itu. Itu secara umum sih. Jadi kita akan ke nah, kita akan ke sini. Sebentar, kita akan membuat oke. Nah, di sini kalian bisa buka di Jobstreet. Nah, jadi kalau seperti yang tadi ya saya bilang bahwa yang penting satu, kalau ada lowongan itu jelas dalam artian ya, oh isinya apa, perusahaan yang meng-share iklan siapa, pekerjaan yang dibutuhkan apa, persyaratan dari pelamar apa, terus kira-kira kontak atau mungkin email yang bisa dihubungi dari suatu perusahaan itu apa. Yang penting itu aja sih. Nah, jadi yang penting yang pokok ya. Nah, kita akan ke Jobstreet. Mungkin ada yang family, mungkin ada yang baru dengar tentang Jobstreet. Nah, mungkin ada yang kalian mungkin suka, mungkin kalian itu orangnya kepo, suka searching ya. Mungkin kalian pernah mendengar ini. Nah, jadi kita akan praktek ya nanti setelah selesai ini. Nah, jadi nanti mungkin kalian ada yang pakai laptop ya. Mungkin sebenarnya lebih luas pakai laptop ya. Nah, kalian bisa buka ini ya, jobstreet.co.id. Nah, kalian bisa buka ini. Ya. Nah, oke. Nah, saya misal katakanlah buka ini nih, jobstreet.co.id atau jobstreet.com. Itu nanti akan sama tampilannya ya. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti. Nah, terus ini sebenarnya kalian nggak apa-apa sih kalau untuk coba ya. Tapi kalau misal kalian memang nanti tertarik ya, atau misal kalian pengen part time, itu juga nggak apa-apa sih. Kalian ketika kalian pengen mendaftar itu dalam artian kalian buat akun gitu loh modelnya ya. Jadi kalian buat akun. Tapi kalau misal saya belum login atau mungkin saya belum register nih, apakah saya bisa mengakses? Bisa. Jadi ya ketika mungkin orang mendaftar tuh biasanya ketika dia butuh banget pekerjaan. Nanti kalian bisa mendaftar, nanti ketika ada lowongan apapun nanti akan di-share ke email pas saat kamu mendaftar. Nah, oke, nanti kalian buka akan seperti ini ya. Ini tampilan di beberapa minggu yang lalu seperti ini ya. Mudah-mudahan untuk tampilannya nggak berubah ya, tapi biasanya beberapa bulan sekali tampilannya itu akan berubah, tampilan depan. Nah, habis itu kalau sudah nanti ada di sini ya, di kolom ini ada jabatan, kunci atau perusahaan. Nah, terus yang bagian tengah daerah, kota atau kabupaten. Terus yang bagian ini adalah spesialisasi pekerjaan. Nah, kalau di sini kalian klik bahasa,
kalau nanti ada beberapa bahasa ya, nanti kalau kalian klik bahasa maka akan keluar bahasa Indonesia, Inggris. Nah, ini saya pakai yang tampilan bahasa Indonesia. Nah, tapi ketika kalian ketik English ya atau Inggris, maka nanti ini akan bahasa Inggris nih. Nanti ini ada misal city, misal area, nanti dia akan otomatis semua akan bahasa Inggris. Tapi apakah nanti dia akan pengaruh, Miss? Kalau di job street itu ada lowongan kerja yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tergantung perusahaannya ya. Jadi ketika kalian ketik bahasa ini, itu nggak akan pengaruh ke isi job vacancy yang ada di sini. Jadi memang ada perusahaan yang dia itu biasanya lowongan pekerjaannya pakai bahasa Inggris dan ada yang pakai bahasa Indonesia. Meskipun misal perusahaannya adalah perusahaan Indonesia ya, tetapi bahasa ini nggak pengaruh. Bahasa ini cuma mempengaruhi settingan ini ya. Cari lowongan, bisa nanti udah jadi apa. Nah, cuma akan berpengaruh ke seperti ini ya, tulisan-tulisan ini, tapi nggak akan pengaruh ke isi lowongan pekerjaan. Nah, habis itu misal kalian itu misal buka accounting ya, ini misal aja ya, nanti kita akan praktek ya langsung. Nah, misal kalian ngetik accounting nih. Nah, nanti di sini udah akan banyak ya. Mungkin kalian nanti ketik IT misal, staff IT nanti mungkin akan keluar banyak sekali. Nah, misal kalian ketik accounting staff lah ya. Nah, daerah kota atau kabupaten kalian bisa isi. Misal ini ada beberapa wilayah ya. Jadi misal kalian pengen cari yang daerah mana nih misal. Nah, kalian nanti isi di sini. Nah, kalau di sini nanti dia akan mengikuti ya. Kalau kalian sudah isi di sini, ini nggak harus semua diisi ya. Nah, misal saya udah ketik nih tadi accounting staff. Nanti akan keluar nih. Di sini tuh banyak sekali ya. Mungkin ada ratusan, mungkin ada puluhan. Nah, misal ada beberapa, mungkin kalian bisa pilih ya. Nah, misal ada ini misal accounting atau finance staff misal. Nah, kalian bisa pilih nih. Ini kan ada banyak sekali ya. Oh, ternyata yang kaitan sama accounting staff itu ada 2000 lebih lowongan. Nah, jadi mungkin ini seluruh Indonesia. Nanti kalau kalian di sini ketiknya mungkin lebih kecil ya wilayahnya ya. Misal Jawa Tengah, ini kan provinsi atau kota. Bisa kalian ketik Surakarta. Mungkin lowongannya nggak akan sebanyak ini ya. Ini kan seluruh Indonesia. Mungkin dia akan lebih kecil lagi. Mungkin ada berapa ratus, mungkin ada berapa puluh yang masih aktif. Nah, karena lowongan pekerjaan itu ada masa tenggang dalam artian gini. Saya share lowongan pekerjaan itu tanggal misal 1 Juni 2021. Kira-kira saya mau share berapa lama ya itu lowongannya sampai saya dapat pelamar misal. Nah, bisa juga. Oh, kalau 1 Juni ya saya cuma butuh seminggu aja nih misal. Oh, berarti tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, berarti ketika nanti kalian setelah apa ya dalam artian misal kalian mengklik satu lowongan pekerjaan ya yang dia itu cuma sampai tanggal 7 Juni. Misal ketika kalian tanggal 8 Juni mencari lowongan pekerjaan itu ya misal yang sebelumnya pernah Anda cari itu mungkin nggak akan ada karena masa tanggalnya itu sudah habis. Nah, jadi seperti ini biasanya kalau di job street dia akan setiap hari akan selalu bertambah. Jadi ketika memang masa berakhirnya selesai maka dia biasanya udah nggak ditayangin lagi. Jadi kita nggak kena PHP ya. Kadang misal kok misal saya cari informasi di sumber apa misal tanggal 7 Juni nih ternyata 7 Juni kok padahal ini sudah tanggal 9 10 Juni kok lokernya masih. Nah, terus kalian daftar ternyata udah tutup. Nah, jadi untuk menghindari seperti itu. Nah, misal ada ini ya. Kalian misal ketik ini ya. Accounting atau finance staff misal. Nah, misal kalian ketik salah satu. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Oh, ternyata dia butuh staff accounting misal. Nah, kalau kalian memang butuh ya, kalian udah mendaftar, kalian bisa lamar di sini. Kalian bisa upload CV sama surat lamaran. Nah, jadi seperti itu mencarinya. Kita coba ya, saya akan coba untuk bukakan langsung ya. Jadi biar oke. Nah,
Nah, misal kalian ketik job street seperti ini. Nah, di sini nanti kalian bisa klik di sini ya. Nah, oke. Misal kalian IT mungkin staff IT gitu aja ya. Nah, oke. Kalian kira-kira mau cari di mana nih? Misal Jawa Tengah bisa. Atau kalian mungkin gini ya, ini bahasanya saya edit aja bahasa Inggris. Nah, bisa. Kita akan dari awal aja ya. Oke, misal. Nah, oke. Nah, kan tampilannya sama, ya cuma yang berbeda adalah ini ya, tulis-tulisannya di sini. Nah, misal kalian ketik staff IT, misal. Daerah mana nih, misal Central Java. Ya udah kalian tinggal ikutin aja ya, atau Jawa Tengah atau Surakarta misal. Nah, gini aja misal. Nah, udah otomatis nih biasanya. Sebentar, Surakarta atau mungkin Jakarta. Terus di sini adalah yang lebih spesifik ya. Kira-kira kalau misal IT itu di bidang apa ya misal. Nah, oh ini misal. Mungkin. Nah, nanti ternyata tampilannya cuma ada 2. Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, misal di sini. Kalian ketik web programmer. Nah, oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi, oh di sini biasanya ada gambar perusahaan. Misal, oh ada perusahaan, habis itu nanti ada pekerjaannya apa nih? Oh, ternyata sebagai programmer web. Oh, ini kan IT kan. Oke. Terus yang men-share lokernya siapa misal? Oh, ternyata PT Visi Multimedia Aditama. Oke. Dan ternyata memang kita lihat, oh ternyata cabangnya ada banyak. Dia punya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bandung, sama Bali. Terus bisa di ini, IDR itu eh, salary, seperti gajimu itu kisaran sekian sama sekian. Di postingnya kapan? 28 Mei misal. Nah, terus kita akan lihat apa yang akan kalian dapatin. Nah, regular salary. Oh, ternyata ya gaji bulanan. Nah, terus karir levels. Jadi kalian bisa naik karir ya. Nah, apa ya? Naik jenjang karir. Misal sebagai apa nanti bisa naik pangkat. Terus, nah, flexible work location. Jadi lokasinya itu sangat fleksibel nih dan comfortable. Jadi lingkungannya itu nyaman untuk kalian kerja. Nah, terus kita lihat nih job description. Kira-kira deskripsi kerjanya ngapain ya? Misal kalian harus apa? Misal persyaratan apa yang harus dipenuhi. Nah, ternyata ini sekurang-kurangnya diploma atau bachelor. Jadi kalian bisa D3, bisa S1 nih. Nah, diploma itu D3, bachelor itu S1, degree itu sarjana. Art, mungkin kalian bisa D3 atau S1 jurusan seni, jurusan desain, kreatif multimedia, computer science tentang ilmu komputer, information technology, jadi bisa IT, bisa sistem informatika misalnya, ada engineering bisa. Nah, jurusan telekomunikasi, matematika misal, science, teknologi ya, tentang ilmu dan teknologi atau setara. Jadi, oh di sini web programmer nih. Jadi sekiranya ketika nanti kalian apply pekerjaan, ya harus nyambung. Misal, carinya adalah chef, tukang masak. Jurusannya kalian IT sebenarnya nggak masalah sih. Nggak masalah juga sih sebenarnya antara pekerjaan sekarang dan jurusan itu biasanya memang nggak masalah ya. Yang penting memanfaatkan peluang. Nah, tetapi kalau alangkah baiknya kalau kalian kerja yang sesuai dengan bidang keahlian kalian. Jadi kuliah kalian tuh nggak sia-sia ilmunya. Nah, terus kira-kira apa ya skill yang diperlukan itu apa? Oh, ternyata ini. Oh, ini kaitan sama web ya. Nah, kira-kira bahasa yang digunakan apa nih? Oh, setidaknya kalian harus bisa bahasa Inggris.
Kalau bahasa Indonesia itu pasti ya. Ternyata kalau bahasa Inggris itu diwajibkan di sini. Nah, at least 2 years of working experience. Oh, ternyata minimal dia punya 2 tahun pengalaman di bidang yang sama. Nah, berarti misal apakah di sini kalau kita lihat di sini apakah di sini fresh graduate boleh melamar? Kan nggak tertulis sebenarnya. Terus kalau misal di situ tidak membutuhkan fresh graduate, Miss, ya kalau kalian mau coba ya nggak masalah, ya kan? Nah, jadi nggak masalah sih kalau coba ya. Persyaratan itu kan kalau misal kalian pengen uji coba ya nggak masalah juga ya. Meskipun misal kalian baru fresh graduate, kalian pengen coba-coba ya oke, gitu kan. Nah, terus kira-kira nanti kalian bekerjanya di mana nih? Oh, sebagai staff, tetapi yang jurusan IT, komputer atau software. Nah, terus lokasinya di mana nih? Mungkin kalian bisa ditempatkan di Bandung, Jogja, Malang, Surabaya, atau Bali. Nah, terus tanggung jawabnya apa nih? Kira-kira ketika kalian kerja, kalian harus bisa ngapain nih? Oh, ternyata building application. Berarti kalian bisa membuat aplikasi. Yang kedua, kalian bisa uji coba aplikasi itu. Selain kalian juga buat, kalian bisa uji coba. Nah, habis itu menambahkan beberapa fitur. Oh, jadi misal, oh ini kurang apa? Kalian kayak inovatif lagi. Oh, kalian sudah membuat aplikasi nih. Kalian uji coba. Oh, kira-kira kekurangan atau kelemahannya apa sih? Oh, habis itu kayaknya ini perlu dihapus deh fiturnya. Oh, kayaknya ini perlu ditambahi deh. Nah, terus apa yang akan kalian dapatkan? Nah, ini yang tadi sudah ya, yang di atas ya. Nah, terus di sini ternyata nggak selain diploma S1 ternyata S2 juga bisa melamar dan pekerjaannya adalah full time. Nah, terus di sini dijelaskan nih PT ini itu merupakan PT yang sedang berkembang. PT yang berkembang dengan cepat. Nah, dan ternyata juga perusahaannya ada di US, ada di beberapa kota di Indonesia. Dan ternyata juga ada kantor di luar negeri juga nih. Nah, seperti itu. Nah, terus dalam satu pekerjaan, dalam satu wilayah, paling enggak. Nah, dia bisa menampung 51 sampai 200 pekerja. Bidang industrinya apa? Oh ya, bagian ini ya. IT, science, engineering sama technical. Nah, rata-rata waktu pemrosesan. Jadi dalam artian ketika misal kalian sudah apply, nah kira-kira 3 hari kalian akan dapat respon. Nah, terus apa yang akan kalian dapatkan? Misal, oh ternyata saya akan dapatkan tunjangan kesehatan. Kalian dapat fasilitas spot seperti nge-gym. Kalian dapat parking apa ya tempat parkir free, nggak bayar misal. Kalian bisa, oh jam kerjanya itu cuma dari Monday sama Friday misal. Senin sampai Jumat aja. Terus baju yang dikenakan itu casual, jadi kalian nggak pakai seragam yang harus berseragam. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan kemudahan dan hiburan lainnya. Nah, untuk menunjang pekerjaan. Nah, seperti itu sih. Nah, jadi untuk mencarinya seperti itu ya. Nanti kalian bisa ya coba-coba untuk mencari yang lain ya, misalnya. Kalian bisa pakai Semarang atau apa. Nah, itu sama sih ya, tinggal gini yang kira-kira nah, misal apa nih di sini. Nah, oh ternyata ini adalah PT ini misal. Butuhnya adalah staff IT. Nah, ada yang lowongan pekerjaannya bahasa Indonesia. Ini nggak pengaruh ke tadi ya pilihan bahasa enggak. Cuman ini memang oh berarti memang PT-nya itu share-nya yang lowongan bahasa Indonesia. Kalau yang tadi kan bahasa Inggris. Jadi pengaturan bahasa yang atas tadi tidak pengaruh ke isi ini. Ini tergantung si perusahaannya ya. Cuman paling enggak kita harus bisa mengidentifikasi oh kira-kira kalau loker bahasa Indonesia itu seperti ini, kalau bahasa Inggris seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan coba untuk buat surat lamaran pekerjaan. Nah,
paling enggak antara lowongan pekerjaan sama apa ya tadi job vacancy itu harus nyambung. Itu yang paling penting. Sebentar ya untuk nah, misal seperti ini. Surat lamaran pekerjaan. Nah, mungkin kalau ada yang part time, ada yang sudah bekerja, mungkin buat seperti ini udah pernah. Nah, kalau misalnya kan belum saya belum kerja sama sekali. Nah, setidaknya buat bayangan aja. Nah, misal secara umum, misal kalian modelnya itu kalau yang namanya surat ya, entah itu mungkin kalian dulu itu kalau sekolah buatnya surat izin. Nah, surat apa gitu ya. Nah, jadi intinya surat itu harus jelas nih, tempat tanggal pembuatan surat di mana. Itu adalah tempat kalian tinggal atau kota kalian tinggal. Hal itu lebih ke suratmu itu tentang apa sih? Nah, kira-kira ada lampirannya enggak ya yang harus dilampirkan. Nah, terus ada alamat tujuan, kalian itu mau kirim kemana, ada salam pembuka. Jadi buat surat itu enggak asal dalam artian langsung to the point. Biasanya ada salam pembuka, ada isi, ada penutupan. Habis itu ada tanda tangan ya si pengirim. Nah, jadi unsur-unsur gitu gini. Tempat tanggal pembuatan surat. Nah, jadi misal ketika kalau tadi ya, misal katakanlah tadi itu diposting misal 28 Mei misal. Oh, sekiranya dia akan tutup misal 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Biasanya ada ya, ada beberapa lowongan pekerjaan yang biasanya dia itu ditentukan dalam artian mungkin eh, deadline-nya adalah 10 Juni misalnya. Jadi dia cuma share-nya selama 2 minggu itu ada. Nah, tetapi ada yang tidak men-share kapan itu loker ditutup. Biasanya itu dia butuhnya itu lebih santai. Ketika dia nggak terikat sama deadline dalam artian ya, saya postingnya cuma bebas lah misal. Oh berarti dia nggak begitu segera butuh. Tetapi ketika misal dia posting lamaran ditutup pada misalnya 10 Juni. Oh berarti dia cuma waktunya seminggu nih misal. Oh berarti dia cuma butuh waktu seminggu. Nah jadi setidaknya ketika nanti ada informasi seperti itu ya, misal lowongan pekerjaan itu close pada 10 Juni ya berarti kalau nanti kalian buat surat ya jangan lebih dari 10 Juni. Sebelum 10 Juni yang kalau kalian buat. Jadi sebelum deadline lamaran itu ditutup. Atau ketika kalian baca koran ya, mungkin lamaran ini ditutup 3 hari setelah lamaran ini diterbitkan misal. Oh, katakanlah saya menerbitkannya tanggal 10, cuma sampai tanggal 13. Kalian bacanya itu baru tanggal 14 nih atau tanggal 15. Aduh, ternyata kok udah tutup ya. Nah, kalau kalian udah tahu lebih duluan ya, kalian apply sebelum atau setidaknya pas hari itu ya, misal 9, 10. Nah, kalau misal saya nekat katakanlah, kan itu tutupnya tanggal 10 Juni nih, misal ini tanggal 15. Saya boleh nggak ngelamar? Ya boleh, tapi masalah nanti diterima kan nggak diterima atau enggaknya kan kurang tahu ya. Nah, kalau nanti perusahaan dia masih, oh kayaknya yang pelamar nggak memenuhi kualifikasi deh, mungkin aja kamu bisa kepanggil. Nah, jadi nggak ada salahnya ya nanti ketika misal kalian lulus ada beberapa pekerjaan ya, misal kalian coba apply beberapa pekerjaan ya kalian ambil aja beberapa, nggak masalah. Meskipun agak boros, saya harus ngeprint CV, saya harus ngeprint surat lamaran, ya itu resiko. Mungkin ada yang sekarang modelnya pakai online loh, jadi kita nggak model paper.
itu akan lebih ngirit kan. Nah, oke. Setidaknya kita harus misal kotanya adalah Jakarta 26 April misal ya 2016. Nah, misal. Atau sebenarnya kalian bisa tanggal bulan dulu atau bulan terus tanggal ya. Jadi bebas ya. Tapi kalau orang Indonesia cenderungnya itu pasti yang atas 26 April. Biasanya tanggal bulan dulu. Tapi sebenarnya kalau kalian balik bulan dulu baru tanggal kalau dalam bahasa Inggris itu sah. Nah, habis itu ini biasanya diletakkan yang paling atas ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, alamat tujuan kira-kira kalian itu mana yang kalian tuju? Oh, misal tadi yang PT tadi, PT XYZ. Oh, berarti PT XYZ misal alamatnya di mana nih misal? Nah, misal jalan atau street apa ya? Nah, kalau Indonesia kan jalan ya, tapi kalau bahasa Inggris kan biasanya pakainya street. Oke, misal. Oh, Jenderal Sudirman no 342 misal. Jakarta, terus biasanya kode pos itu harus jelas ya. Jadi ketika kalian kirim surat lamaran, jelas nih kira-kira alamatnya di mana nih. Oh, misal di Jalan Jenderal Sudirman nomor berapa, Jakarta, misal Jakarta apa jelas. Atau ada apa ya yang namanya kode posnya harus jelas. Nah, terus habis itu salam pembuka kepada yang terhormat. Biasanya kan seperti itu. Nah, ya kan. Nah, jadi ini bisa kalian ganti dengan Dear Sir. Sir itu Pak, lebih ke situ. Atau lebih ke Dear Mrs. Nah, kalian bisa pakai MS ya. Nah, bisa pakai MRS. Kalau kalian tahu si pimpinan, nama pemilik nggak apa-apa langsung kalian kepada Bapak siapa misal. Oh, boleh untuk nama ya atau Dear Mister siapa. Kalau kalian nggak tahu namanya ya cukup aja Dear Sir atau Dear Miss atau Dear Mrs atau mungkin kepada Bapak dan Ibu pimpinan apa kan biasanya seperti itu. Nah, jadi boleh pakai nama, boleh enggak. Kalau kalian tahu nama ya nggak apa-apa sih untuk dituliskan ya nama. Terus ada opening paragraph nih. Kira-kira, oh saya menulis surat ini. I am writing this letter. Ya, mungkin saya sedang menulis surat ini terkait dengan, nah saya itu merespon iklan Anda ya terkait, nah pokoknya yang membutuhkan lowongan pekerjaan sebagai general manager. Nah ini yang kata kunci. Jadi kalian kalian harus jelas nih misal berdasarkan atau mungkin berdasarkan iklan yang dimuat atau mungkin berdasarkan iklan yang dimuat di jobstreet.com pada tanggal misal 1 Juni 2021 saya tertarik untuk melamar. Jadi jelas nih, oh kira-kira kalian dapat info lokernya dari mana itu dituliskan. Jadi itu yang setidaknya harus jelas atau misal berdasarkan informasi yang termuat di koran ABC misal. Nah, itu apa misal? Pada tanggal berapa sih publisnya? Jadi jelas ya. Jadi ketika menu kalian sumbernya jelas, kalian sumber internetnya mungkin jelas, situs ya dalam artian ya. Kalau situs misal kalian dapat dari situs apa atau mungkin situs loker atau kalian mungkin dari sosial media si perusahaan itu juga boleh. Mungkin dari Facebook page, dari Facebooknya atau dari Twitter atau apapun. Nah, kalian bisa cantumkan juga. Nah, jadi jelas, misal kalian menemukan ada satu lowongan pekerjaan ditempel di tembok, misal di tempat umum. Yang nggak usah dituliskan berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya temukan di papan pengumuman di pinggir jalan. Saya bermaksud melamar, yang itu nggak usah ditulis. Kan terlalu, ya itu mungkin memang kalian dapatnya ditempel di papan misal. Atau di tembok rumah orang, yang nggak harus dituliskan seperti itu. Tuliskan aja yang sumber referensi itu memang ilmiah dari koran, dari apa ya, dari TV mungkin dari radio, dari apalagi ya situs-situs terpercaya, dari sosial media yang terpercaya ya dalam artian ya. Nah itu silahkan cantumkan. Intinya sih sebenarnya antara surat lamaran pekerjaan dan entah dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama, cuman bahasanya aja yang beda. Nah,
Terus habis itu ketika kalian dapat sumber dari mana nih? Nah, I am interesting atau mungkin I am interested in applying for the position. Akhirnya, jadi saya tertarik ini untuk melamar. Nah, seperti itu. Terus saya juga melampirkan beberapa CV nih. Nah, jadi sebenarnya untuk opening itu cukup. Intinya itu ini aja sih. Kalian itu mungkin dapat dari mana, kapan itu di share locker dan posisi yang kalian tuju, yang ingin kalian lamar. Itu yang paragraf pertama. Nah, terus paragraf isi. Ini yang penting. Biasanya kalau surat lamaran itu cukup 1 halaman. Kalau misalnya saya buat surat lamaran kerja 2 halaman, no. Jadikan satu paper 1 halaman. Mini paling enggak ya kertas A4 cukup. Karena surat lamaran pekerjaan itu tidak terlalu muluk-muluk. Kalian boleh kok muluk-muluk di CV atau resume. Boleh, tapi surat lamaran itu biasanya cenderung lebih simpel. Ya. Nah, oke. Misal isinya apa nih? Kalian sebutkan, oh kira-kira itu saya lulus dari mana? Ya, ini saya langsung ketik aja ya. Isi pembuka itu misal eh, informasi loker, kapan, dari mana, tujuan yang ingin atau mungkin bukan tujuan ya, posisi lah ya. Posisi posisi yang ingin dilamar. Dah isinya ini aja. Nah, habis itu di paragraf kedua itu isinya cuman lebih ke kualifikasi kamu. Pelamar meliputi apa sih? Mungkin pendidikan ya, mungkin lulusan mana, kemampuan apa misal, punya skill apa. Misal. Misal di sini kita lihat nih, I graduated from. Misal kita lihat AS gitu aja ya, misal. Saya lulus dari ini misalnya. Oh, saya lulus dari kampus ini. Jurusan manajemen. Mungkin nanti kalian bisa ganti. Information technology in berapa misal. Oh, saya lulus dari AS jurusannya ini pada tahun berapa kalian lulus. Dan kalian juga bisa juga ya. Kalian ini langsung saya benarkan ya. Oke, saya memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun. Nah, kalian bisa nih ceritakan tentang pengalaman. Misal sebelumnya kalian udah pernah kerja misal ya. Nah, misal saya pernah bekerja selama 2 tahun nih misal. Oh, saya bisa mengoperasikan Word misal. Excel misal. PowerPoint, Mayop, Zahir. Nah, mungkin kalau kalian IT mungkin saya bisa mengoperasikan Photoshop, Corel Draw, atau saya bisa editing, bisa desain, nggak apa-apa dicantumkan. Nah, I am very flexible. Saya tuh orangnya itu fleksibel dengan siapapun misalnya. Kalian boleh ya, kalian itu lampirkan tentang kira-kira kemampuan kalian itu apa. Nah, saya bisa bertanggung jawab nih terhadap pekerjaan. Saya orangnya bisa dipercaya, disiplin, saya orangnya juga humoris. Nah, dan saya bisa membuktikan bahwa saya itu bisa bekerja dengan baik, excellent. Nah, nggak apa-apa. Apakah di sini bisa ajang menyombongkan diri, Miss? Asal wajar ya, oke lah. Tetapi dalam artian menyombongkan kemampuan masih oke, karena kan surat lamaran itu yang baca adalah si perekrut kan. Nah, oke, jadi seperti itu. Kemampuan apa misal kalian bisa IT-nya apa, sebutkan. Kira-kira kalian tuh orangnya seperti apa. Nah, kalian juga bisa sebutkan. Itu yang kalimat apa ya, yang paling inti. Nah, kalian bisa ke educational background, pengalaman, terus atau skill. Nah, di sini udah ada, nanti tinggal dibaca. Closing. Nah, saya berharap mungkin kalian bisa ya di bagian ini kalian bisa eh, tambahkan. Nah,
kalian bisa juga ditambahkan sebenarnya di sini saya juga melampirkan tentang CV saya. Misal CV saya itu lebih ke daftar riwayat hidup. Jadi lebih ke poin-poin yang ada di dalam diri pelamar misalnya. Itu sebenarnya kalau keterangan saya berikut saya juga melampirkan CV saya itu sebenarnya bisa masuk ke penutup, bisa masuk ke isi sebenarnya. Nggak ada apa ya paten ya bahwa dia harus kemana ya. Biasanya kan seperti itu ya. Mungkin kalau kalian buka lowongan pekerjaan kan berikut data apa ya berikut saya sampaikan CV saya atau mungkin berikut saya lampirkan kartu kata misal KTP ID card terus saya lampirkan juga apa-apa. Nah, itu sebenarnya juga bisa masuk ke isi sebenarnya, lebih ke isi ya. Tapi ada juga yang di closing paragraf ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di paragraf ini intinya lebih ke harapan, lebih ke harapan ya. Nah, seperti ini loh harapan pelamar selanjutnya. Jadi, saya harap intinya akan saya segera dikontak untuk interview. Nah, lebih ke situ sih. Closingnya lebih ke thank you very much ya terima kasih. Nah habis itu jangan lupa untuk hormat saya. Kalau bahasa Inggris itu namanya sincerely yours atau hormat saya bahasa Indonesianya ya. Jangan lupa dikasih tanda tangan. Nah jadi misal kalau dia modelnya paper ya kalian tanda tangan basah ya dan pakai pulpen. Tapi ketika mungkin mintanya online, maka kalian bisa pakai tanda tangan elektronik, tanda tangan digital, atau mungkin tanda tangan di kertas nanti kalian scan. Nah, seperti itu. Kita akan lihat contoh ya. Nah, oke ini yang tadi kan. Nah, Jakarta misal bulan apa di sini. Nah, terus ini yang alamat yang dituju tadi ya, General Television Radio misal. Oh, jalannya apa? Oh, ini nama PT-nya. Habis itu ini adalah kalau tempat semakin dia semakin detail akan semakin oke ya. Oh, misal Jakarta, Jakarta apa misal. Nah, jadi harus jelas. Harus ada katakanlah untuk pelengkapnya kalian bisa pakai kode pos ya. Itu akan lebih cepat sampai kalau misal kalian kirim keluar kota dan itu harus paper ya. Nah, terus di sini adalah dengan hormat. Nah, saya menulis surat ini terkait dengan respon iklan ya sebagai general manager yang dipublish di koran ini pada tanggal ini misal. Saya tertarik untuk melamar posisi tersebut. Nah, saya lulus dari universitas ini, jurusan ini di tahun ini. Dan saya juga punya pengalaman nih selama 2 tahun di bidang apa gitu ya. Nah, seperti itu sih. Kalau digabung akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Terus saya harap, nah ini yang tadi ya, harapan agar saya itu segera dikontak nih, agar saya bisa interview atau ke tahap selanjutnya. Habis itu ucapan selamat, apa ya, buat selamat ya, ucapan terima kasih, habis itu hormat saya, ya kan, lebih ke situ ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin seperti itu kali ya. Kalau di sini mungkin dengan hormat. Oke. Terus, nah di sini harusnya ada tanda tangan. Ibarat kata ini adalah tanda tangan. Terus ini adalah nama kalian. Nah, seperti itu. Oke. Kita coba akan buat surat lamaran pakai yang tadi ya. Yang tadi kita buka itu tadi IT ya. Kita akan coba itu ya. Oke, jadi langsung eksekusi aja. Tadi itu oke, saya akan kopas. Tadi bukan ya. Tadi kita cari yang oh ini. Ini ya. Oke. Oke. Misal kita kopas dulu ya nama PT misal. Nah, oke.
Ini cuma sampel aja ya. Oke, terus tadi apalagi ya informasinya ya. Terus tadi kita lihat ya, kita kopas aja yang sekiranya memang masih terkait ya. Oh gini, sorry ya, web programmer. Oke, web programmer itu mana sih? Oke, nah kita kopas ini aja ya, pura-puranya ya. Oke, terus kalau surat kayak gini nggak latihan agak susah ya. Oke, ini cuman untuk orek-orekan dulu ya. Nah, oke, misal kita ketik. Biasanya kalau surat lamaran pekerjaan ya, itu biasanya pakainya Times New Roman ya. 12 biasanya fontnya. Oke, kita misal ada ini ya. Oke. Kita ke atas dulu ya misal. Tadi misal kita akan ke sini nah, misal. Oke. Ini tanggal berapa misal? Oh, ini adalah Surakarta. Misal kalian tinggal di Surakarta. Terus kita 14 Juni ya. 14 Juni 2021. Oke. Habis itu kita bisa ke, nah, mungkin kita bisa ke General Manager or HRD ya. Nah, kita bisa seperti itu ya. Nah, General Manager PT ini. Nah, kira-kira PT-nya tempatnya di mana misalnya? Misal ya, ini adalah Jakarta Utara misal. Atau mungkin Jakarta Pusat ya. Nah, nanti untuk alamatnya kita bisa, saya penasaran ya, ini mana? Oke, kalian mungkin nanti bisa tambah sendiri. Ini pura-pura ya, karena saya nggak hafal. Oke, misal ini. Jakarta Pusat ini, misal ini ada jalan apa ya, misal ya. Nah, atau kalian bisa pakai street, oke lah ya, street Jenderal Sudirman misal. Misal, ini misal ya. Nah, oke. Berarti kita udah buat ini nih. Terus kita bisa ke Dear Sir atau mungkin Mrs. Nah, kita sampingkan dulu ya biar nanti kita memudahkan. Nah, oke. Terus langsung nih kita ke paragraf pertama ya. Nah, kira-kira kalian dapatnya dari mana misal? Sebenarnya kalian bolehlah pakai bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan ya, berdasarkan, based on job vacancy, berdasarkan lowongan pekerjaan yang dipublish atau yang di-share ya. Ya, yang dipublish di misal tadi apa ya, jobstreet.co.id. Nah, mungkin di bulan apa nih misal? Oh, uh, nah, atau mungkin kalian bisa gini ya. Nah, oke, berdasarkan lowongan pekerjaan yang di-share di Jobstreet pada 2 Juni atau mungkin kalian bisa sertakan pada hari apa ya. Nah, I am atau mungkin saya ingin atau mungkin saya tertarik, I am interested. Nah, I am interested to apply
S misal tadi apa? Oh, ternyata staff IT ya misal ya. Oke. Staff IT in your respected company di perusahaan Anda. Nah, oke. Kalian bisa tambah ini. I also atau mungkin seperti ini ya, intinya itu. Nah, kalian bisa tambah apa yang penting yang pokoknya ini ya. Nanti kalian bisa tambah-tambah apa. Terus kita ke paragraf kedua. Nah, kalian bisa tampillah perusahaan Anda merupakan perusahaan yang berkembang sehingga saya tertarik. Jadi di paragraf pertama kalian boleh ya untuk mengunggulkan perusahaan yang sedang kalian apply. Nah, tapi yang pokok itu seperti ini aja ya. Kalian dapat loker dari mana, kapan dipublish, dan posisi yang kalian inginkan. Terus bisa juga, misal di paragraf kedua tadi kan tentang kalian lulusan mana kan. Berarti I graduated from ITB-AS. Nah, kalau untuk universitas seperti ini ya kalian bisa tulis full ya. Indonesia in misal information technology study program in misal 2020 misal ya. Terus kalian bisa ceritakan nih. Nah, oke. Bisa kalian ceritakan ya. My name is misal Andi misal ya. Misal namanya my name is Andi Irawan. Gelarnya apa misal. Nah, nah, terus misal kalian mungkin sebutkan ya, saya itu fresh graduate misal. Nah, I am fresh graduate. Atau mungkin kalian bisa juga bisa tuliskan bahwa mungkin kalian itu pernah bekerja ya, I am fresh graduate misal. Atau mungkin kalian bisa juga I have 1 year experience as staff IT in PT X YZ before sebelumnya. Nah, kalian juga bisa kira-kira kalau kalian mungkin kalian baru lulus, oke kalian bisa lampirkan. Tapi kalau misal kalian sudah punya pengalaman ya kalian sebutkan aja kalian pekerjaan apa yang sekiranya itu bisa mendukung pekerjaan kalian saat ini. Oh, kira-kira saya itu dulu adalah staf IT misal. Ternyata saya juga sekarang daftarnya juga staf IT, berarti masih nyambung kan. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti dulu saya itu pekerjaannya di bidang apa, gak nyambung sama pekerjaan ini. Nah, jadi sekiranya ambil pekerjaan yang sekiranya masih punya relasi ya, koneksi dalam artian ya, masih nyambung. Karena itu kan kaitan sama skill kan. Nah, habis itu kalian bisa sebutkan juga, kalian tuh orangnya seperti apa. Cuman ada kalau kalian mungkin lihat di loker atau apa ya, lihat di surat lamaran pekerjaan itu biasanya pakai poin. Nama, misal ya name, misal ya kalau bahasa Indonesia kan contohnya misal nama, terus usia, pendidikan kayak gitu kan biasanya cenderung kayak kayak gini kan. Nah, kalau kalian misal buka-buka di surat lamaran pekerjaan, nah jadi apakah seperti ini boleh Miss? Boleh, sebenarnya nggak ada aturan pakem bahwa surat lamaran itu tulisannya harus seperti apa. Apakah di sini harus kiri atau harus kanan? Itu terserah. Boleh kiri, boleh kanan ya. Cuman kalau misal biasanya kalau surat lamaran bahasa Indonesia itu pakai poin kayak gini biasanya. Biasanya ya. Tapi kalau kalau surat lamaran yang modelnya adalah British sama American dalam artian surat lamaran pekerjaan yang luar ya, yang bahasa Inggris biasanya dia jarang pakai poin-poin, tetapi dia dijadikan narasi kayak gini. Misal, namaku adalah Andi Irawan. Terus kita gabungin nih kira-kira kualifikasi apa yang ada tadi di job vacancy tadi. Oh, dia butuh diploma atau bachelor. Nah, kalian bisa tambah ini. Saya itu lulusan dari ITB AS Indonesia. Nah, atau mungkin I am a bachelor degree.
Atau nah, kalian bisa, oh berarti ini kan nyambung kan sama yang ini. Oh ini nyambung, sorry ya. Ini nyambung sama yang ini kan. Nah, paling nggak tuh harus connect nih antara tadi yang ditanya, tadi yang ada di loker sama suratmu. Terus ternyata kalian juga bisa memiliki kemampuan ini ya, misal. Nah, terus misal I have, misal skill, atau mungkin nah office, misal office itu kan bisa ke kaitan sama MS Word kan, misal PowerPoint, Excel atau apa ya. Nah, kalian bisa juga tampilin. Nah, tambahan kan, berarti kalian bisa Office, punya memiliki kemampuan di Office ya. Nah, seperti mungkin kalian, nah, oke. Habis itu kalian bisa tambahin nih, saya juga punya skill. I also, misal kalian juga punya skill di bidang apa ya, misal desain. Kalian bisa cantumin aja nggak apa-apa yang desain, editing misal. Terus kalian punya skill eh, apa lagi yang sekiranya, nah atau mungkin kalian itu menguasai, atau mungkin misal ya, nah kayak gini nggak apa-apa, kalian cantumin aja. Nah habis itu apalagi ya, mungkin I also attach my CV. Nah mungkin berikut juga saya lampirkan CV saya, nah misal. Terus yang terakhir, intinya I hope, harapan sih sebenarnya kalau di sini bisa lebih banyak ya, tergantung kalian yang pengen menceritakan tentang dirimu apa sebenarnya. Mungkin saya adalah orang, misal I can work cooperatively, mungkin kalian itu bisa diajak kerja sama orangnya, tampilin aja yang sekiranya bagus ya, saya bisa bekerja secara kooperatif, work, terus mungkin kalian bisa bekerja kooperatif, terus I am ready to work under pressure. Oh, mungkin kalian bersedia untuk bekerja di bawah tekanan. Misal, I am humorous person ya, misal. Atau kalian cantumin aja yang sekiranya bisa mendukung tentang karakter kalian. Nggak hanya skill, tapi tentang karakter ya. Nah, tetapi yang agak bagus-bagus, misal. Misal, saya orangnya pemalu, saya nggak bisa apa-apa. Ya itu nggak usah dicantumin. Misal, saya orangnya pemalu, tetapi saya siap untuk bekerja dengan baik. Oke lah ya. Jadi ketika misal kalian menunjukkan misal kayak kemampuan kalian yang agak low misal ya. Ya kalian bisa sebutkan, terus tapi kalian juga usahakan bahwa saya bisa mengatasi, misal saya orangnya mudah gugup, tapi saya bisa mengatasi bahwa saya bisa mengatasi rasa gugup saya. Jadi setidaknya ketika kalian menyebutkan yang low, setidaknya kalian bisa naikkan diri kalian sendiri. Nah, terus yang terakhir, I hope you will contact me. Mungkin harapannya mungkin bisa kontak saya for contact me for bisa, semoga nanti bisa semoga bisa mengkontak saya untuk ya untuk, nah mungkin untuk pertemuan selanjutnya for interview misal ya, ini misal aja. Nah terus di sini bisa thank you very much for your attention. Oke, habis itu mungkin tadi ya yang sincerely yours. Terus tadi nah namanya siapa, Andi Irawan. Nah, ini harus ada TDD.
Nah, misal kalian bisa tambah juga nih, misal, oh tempat kerjanya adalah 4 tadi. Nah, kalian bisa tambah aja. I also ready, misal I also ready for work in, misal, ya. Nah, mungkin saya juga siap nih untuk ditempatkan di area-area yang lain. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi yang penting kalau misal seperti ini, tanggalnya harus jelas nih sama loker yang tadi. Terus kiranya perusahaannya juga jelas nih, perusahaannya di mana, perusahaannya apa, terus di sini adalah alamatnya di mana. Terus paragraf pertama itu isinya tentang ini. Oh, dipublis kapan, tanggal berapa, terus posisi yang kalian inginkan. Yang kedua itu lebih ke jurusan, kemampuan, skill, atau mungkin pengalaman kalian bekerja di sebelumnya. Kalian bisa cantumkan tentang karakter sifat kalian itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kalian orangnya seperti apa. Nah, terus yang seperti ini kan ini juga kaitan sama yang tadi kan yang di-share di lowongan pekerjaan tadi dan itu harus nyambung. Nah, maksudnya seperti itu. Seperti ini biasanya dia akan sama. Jadi yang paling pokok yang nanti jadi penilaian yang ini. Tempat kerja apa ya, posisi apa ya, perusahaan, alamat perusahaan jelas, paragraf pertama, kedua, yang ketiga ini juga harus jelas. Nah, yang penting itu secara umum ya. Nanti kalau ada beberapa contoh nanti kalian bisa pelajari sendiri. I think that's all this meeting today. Mungkin hanya itu saja. Nanti insya Allah kalau bisa ada materi tambah nanti saya bisa sharekan di YouTube aja ya. Atau mungkin nanti ada banyak contoh dari saya. Nanti kalian bisa pelajari. Nah, kemungkinan nanti untuk UASnya akan seperti ini ya kemungkinan. Nah, seperti itu aja ya. Thank you very much for your attention. Untuk informasi UAS nanti akan saya share di Google Classroom, di e-learning sama di WhatsApp apa ya, di Telegram group ya. Nah, seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, untuk materi seluruhnya akan saya share di Google Classroom aja ya. Oke, jadi untuk materi yang contoh-contoh lowongan pekerjaan, contoh-contoh surat lamaran nanti akan saya share di GC aja ya. Oke, seperti Oke, itu. Miss. Oke. Oke, siap. Oke, silakan live meeting ya. Terima kasih yang sudah join ya. Semoga juga selalu sehat ya. Semoga juga Amin. lancar kerjaannya sama kuliahnya. Oke. Saya langsung live meeting sekarang karena saya masih ada kuliah ini. Oke. Iya, Miss. Oke, see you. Ya, see you. Makasih, Miss.